Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Salsabila dari D3 Keperawatan tingkat 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pembukaan pada persalinan. Selamat menyaksikan. Di sini ada pembukaan pertama. Pembukaan pertama adalah kondisi di mana mulut rahim mengalami pembukaan sebesar 1 cm. Tahapan ini adalah tahapan pertama bagi wanita yang akan melahirkan. Biasanya pembukaan satu ini berlangsung selama beberapa hari tanpa kontraksi. Meski begitu, pada sebagian wanita, kontraksi ini bisa berlangsung 2-6 jam. Kepala janin sudah menuju jalan lahir, namun belum ada pergerakan menuju rongga panggul. Ini ada pembukaan kedua. Pembukaan kedua adalah kondisi di mana mulut rahim sudah membuka atau melebar selebar 2 cm. Pembukaan ini memasuki tahap awal persalinan. Lamanya fase tergantung kehamilan. Untuk kehamilan pertama biasanya berlangsung 12-14 jam. Sedangkan kehamilan kedua itu lebih pendek, cuman 5-10 jam aja. Pada pembukaan kedua ini, kontraksi terjadi lebih sering, perut pun terasa lebih mulas dan kram. Banyak wanita yang mengeluhkan bahwa pembukaan kedua itu terasa nyeri punggung dan kembung. Meski kepala janin sudah menuju jalan lahir, namun janin masih pasif ya. Ini di sini contoh pembukaan ketiga. Pada pembukaan ketiga, rahim mengalami dilatasi atau pembukaan sebesar 3 cm pada saat pembukaan ketiga. Seperti ini ya contohnya. Pada pembukaan ketiga, kontraksi semakin sering, biasanya hanya berselang setengah sampai 1 jam. Janin pun mulai aktif menuju rongga panggul meski belum turun secara signifikan. Selanjutnya ada pembukaan keempat. Tahap ini pembukaan pada mulut rahim sudah sekitar 4 cm. Ini ya, 4 cm. Mulut rahim akan semakin tipis dan terbuka karena munculnya kontraksi untuk mendorong bayi lahir. Setiap kontraksi terjadi, posisi janin akan semakin terdorong ke bawah. Pembukaan jalan lahir pun akan semakin melebar. Selanjutnya ada pembukaan kelima. Tahapan pembukaan kelima ini, pembukaan pada mulut rahim sudah sebesar atau sekitar 5 cm. Segini bisa diukur pakai tangan kita ya. Ciri-cirinya yaitu durasi kontraksi semakin lama, biasa 1-5 menit. Adapun rentangnya tetap mulai setengah atau 1 jam. Kepala janin berada dalam posisi yang melintang di salah satu pinggul mama. Kemudian kepala janin berangsur menuju ke rongga panggul. Selanjutnya ada pembukaan 6. Pada tahapan ini, pembukaan mulut rahim sudah mencapai lebar 6 cm. Kontraksi semakin sering dan kuat, bahkan selang waktu bisa sangat cepat, yakni 2-5 menit. Jadi setiap 2-5 menit, seorang ibu bakal mengalami kontraksi dengan durasi mencapai 1-1,5 menit. Kepala janin sepenuhnya masuk ke dalam rongga panggul dan diameter kepala terlebar telah melewati pinggir rongga panggul. Idealnya kepala janin juga telah melewati bagian panggul tersempit. Selanjutnya ada pembukaan ke-7. Pembukaan pada tahap ini, rahim sudah membuka selebar 7 cm. Kontraksi semakin sering dan kuat, biasa 2-5 menit sekali dengan lama 1-1,5 menit. Janin terus bergerak menuju jalan lahir. Wajah janin mulai menghadap ke rektum seorang ibu. Selanjutnya ada pembukaan yang ke-8. Pembukaan ke-8 ini, mulut rahim semakin membesar selebar 8 cm. Ciri-ciri saat pembukaan ke-8 yaitu punggung terasa sakit dan pegal, ada dorongan untuk mengejan, suhu tubuh seorang ibu meningkat sehingga seorang ibu akan berkeringat. Terjadi pengeluaran lendir dan darah yang kian bertambah karena semakin banyak pembuluh kapiler yang pecah. Timbul rasa mengantuk. Janin terus aktif bergerak dan terus meluncur ke bawah melalui jalan lahir yang kian terbuka dengan lebar. Selanjutnya ada pembukaan ke-9, yaitu pembukaan selebar 9 cm.
Fase ini menentukan karena menjelang berakhir fase pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembukaan jalan lahir menjadi sempurna. Ciri-ciri pada saat pembukaan ke-9 yaitu kontraksi akan terjadi semakin sering dan kuat, mengalami sakit dan mules yang hebat. Seorang ibu mungkin mengalami rasa sakit yang hebat, bahkan seolah ada tekanan ingin membuang air besar. Namun, meski telah merasakan sakit dan adanya tekanan untuk mengejan, bidan, dokter, atau tim tenaga kesehatan akan melarang seorang ibu untuk mengejan terlebih dahulu sebelum pembukaannya sempurna. Kepala bayi sudah berada di rongga panggul, akan semakin turun ke bawah setiap kontraksi. Jadi fase ini menjelang bayi keluar ya. Selanjutnya ada pembukaan ke-10 atau pembukaan terakhir. Fase ini dinamakan pembukaan yang sempurna, artinya rahim telah terbuka selebar 10 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada pembukaan ke-10 yaitu kontraksi kuat, cepat, dan lama. Kepala janin sudah masuk rongga panggul dan mulai terlihat oleh tim medis. Seorang ibu merasakan rasa ingin membuang air besar yang kuat. Air ketuban pun pecah dan terus mengalir. Pada tahapan ini, seorang dokter, bidan, atau perawat membimbing ibu hamil untuk mengejan. Dokter atau bidan mungkin saja akan melakukan pengguntingan agar tidak terjadi robekan besar di area perineum atau area sekitar vagina dan anus akibat dorongan janin. Nah, jadi itulah 10 tahapan pembukaan pada saat persalinan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu dalam pembelajaran kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pembukaan ke-9, yaitu pembukaan selebar 9 cm. Fase ini menentukan karena menjelang berakhir fase pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembukaan jalan lahir menjadi sempurna. Ciri-ciri pada saat pembukaan ke-9 yaitu kontraksi akan terjadi semakin sering dan kuat, mengalami sakit dan mules yang hebat. Seorang ibu mungkin mengalami rasa sakit yang hebat, bahkan seolah ada tekanan ingin membuang air besar. Namun, meski telah merasakan sakit dan adanya tekanan untuk mengejan, bidan, dokter, atau tim tenaga kesehatan akan melarang seorang ibu untuk mengejan terlebih dahulu sebelum pembukaannya sempurna. Kepala bayi sudah berada di rongga panggul, akan semakin turun ke bawah setiap kontraksi. Jadi fase ini menjelang bayi keluar ya. Selanjutnya ada pembukaan ke-10 atau pembukaan terakhir. Fase ini dinamakan pembukaan yang sempurna, artinya rahim telah terbuka selebar 10 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada pembukaan ke-10 yaitu kontraksi kuat, cepat, dan lama. Kepala janin sudah masuk rongga panggul dan mulai terlihat oleh tim medis. Seorang ibu merasakan rasa ingin membuang air besar yang kuat. Air ketuban pun pecah dan terus mengalir. Pada tahapan ini, seorang dokter, bidan, atau perawat membimbing ibu hamil untuk mengejan. Dokter atau bidan mungkin saja akan melakukan pengguntingan agar tidak terjadi robekan besar di area perineum atau area sekitar vagina dan anus akibat dorongan janin. Nah, jadi itulah 10 tahapan pembukaan pada saat persalinan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu dalam pembelajaran kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.